Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya, untuk tidak menyampaikan apapun dulu supaya nanti bisa dikumpulkan. Satu kondisi di mana seorang murid belajar kepada seorang guru. Suatu ketika si murid melihat kebohongan dan ketidaksesuaian antara ucapan dengan perbuatan gurunya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Bagaimana dengan ilmu yang telah diterima dari guru tersebut? 3. Bagaimana adab si murid kepada gurunya tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita mesti bedakan antara hak dan kewajiban guru serta hak dan kewajiban murid. Kewajiban guru adalah mengajar. Haknya mendapatkan akhlak penghormatan dari muridnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keikhlasan dalam pengajarannya. Jika kemudian apa yang disampaikan oleh guru yang dimaksudkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka ia akan mendapatkan dua penilaian tadi. Dia mendapatkan penghormatan dari murid-muridnya, ilmunya juga diamalkan dengan baik, dan yang kedua, pahala mengalir untuk dirinya tidak sekedar saat dia hidup, tapi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sedekah jariyah bagi dirinya. Banyak hadis, bahkan di hadis Muslim dengan 9 lafaz disebutkan. Kita hafal hadisnya. Idza matal insanu inqata'a sa'iru 'amalihi illa min thalath. Jika seorang manusia meninggal, maka terputus semua amalnya, yakni peluang untuk mengerjakan amal soleh untuk menambah pahalanya karena sudah meninggal. Illa min thalath, di riwayat lain illa min thalathatin, kecuali dalam 3 hal. Jadi walaupun dia sudah tidak bisa beraktivitas, pahalanya tetap mengalir. 1. Sedekahun jariyah, yaitu amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah. Ingat, bukan amal jariyah ya, tapi sedekah jariyah. Baik, redaksi hadisnya sedekah bukan amal. Amal itu bentuk tunggal, mufrad, jamaknya a'mal. Jadi kalau amal itu pasangannya dengan jari, amal baru jariyah. Yang kedua, amal itu masih umum. Ada amal saleh, ada amal sayyi. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau sudah sedekah, itu artinya kebaikan saja. Di semua kebaikan, amal-amal baik itu disebut dengan sedekah, disebut dengan amal saleh. Tapi kalau sudah kemudian terbagi pada 2 bagian pada yang buruknya, maka disebut dengan sayyi namanya. Paham ya? Jadi redaksi hadisnya sedekah jariyah. Nah, kalau Anda misal punya sesuatu yang ingin diniatkan sebagai bagian dari ladang pahala akhirat kita, maka Anda harus cerdas memilih apa kiranya amalan yang saat saya kerjakan pahalanya tetap mengalir sekalipun saya meninggal dunia. Maka Nabi memberikan rumus namanya sedekah jariyah, dibagi 2. Ada sedekah tsabitah. Sedekah tsabitah itu kebaikan yang saat dikerjakan pahalanya datang pada saat itu tapi terputus seketika. Di saat kita meninggal dia nggak datang lagi. Ada yang jariyah. Jariyah itu mengalir, dari kata jara yajri, terus datang. Jadi kalaupun kita meninggal, pahalanya terus mengalir. Contoh, Anda punya uang 50.000. Misal, Anda belikan makanan, kemudian Anda berikan pada si fulan. Atau Anda berikan langsung uangnya pada si fulan. Kemudian orang itu makan dari situ, ada tenaga bagi dirinya. Ketika dia gunakan tenaga itu untuk berbuat baik, misal dia salat, misal kemudian dia baca Al-Quran dan sebagainya, Anda dapat bagian dari pahalanya sepanjang tenaga itu masih dihasilkan dari bahan yang berasal dari Anda, dari uang Anda. Kalau Anda berikan misalnya uang, dia pakai pakaian, pakaiannya dia gunakan untuk menutup aurat, ya kan? Atau misalnya pakaian dia gunakan untuk sholat, maka sepanjang digunakan Anda dapat pahalanya. Tapi kemudian kalau tenaga itu sudah hilang atau pakaian itu kemudian rusak, dia buang, maka tidak mengalir lagi bagi Anda. Selesai sampai di situ. Modal yang sama, yang pertama tadi disebut dengan sedekah tsabitah, tetap sampai situ. Mauqufah, selesai. Yang kedua jariyah, dia mengalir terus. Misal, modalnya sama 50.000, Anda belikan mushaf. Paling cepat Anda berikan pada penghafal Quran. Kalau sekedar disimpan di masjid, alhamdulillah. Tapi coba lihat berapa banyak mushaf di masjid, nampaknya jarang tersentuh. Silakan lihat. Ya, berapa banyak orang ke masjid buka mushaf kemudian membaca mushafnya. Memang ada yang baca, tapi intensitasnya dari sekian hari itu berapa yang baca? Kalau Anda mau cepat, titipkan pada penghafal Quran. Cari penghafal Quran, masuk ke mahad Quran, berikan kepadanya. Demi Allah saya katakan, dia punya 2 keistimewaan. Pertama, penghafal Quran itu lebih banyak bersentuhan dengan mushaf.
Jadi hampir setiap hari dia pegang, dia baca, dia pegang, dia baca. Yang kedua, penghafal Quran itu ketika membaca Al-Quran pasti mengulang-ulang. Jarang ada yang sekali baca kemudian selesai. Jarang. Kalau pembaca cuma sekali baca. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pembaca. Tapi penghafal Alif Lam Mim, dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali dia mengulang? Dan bukankah setiap hurufnya 10 kebaikan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membacakan satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berita baiknya, karena mushafnya berasal dari ikhtiar Anda, maka berlaku hadis Muslim hadis 1893, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man fa'ala bihi min ghairi an yankusa min ardi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mengerjakannya, min ghairi an yankusa, tanpa dikurangi, ya, tanpa dikurangi min ajri syai', sedikit pun dari pahalanya. Ini sama persis. Jadi kalau dia baca sehuruf, Anda dapat bagian pahala sehurufnya. Bisa nggak Anda bayangkan, modal 50.000 diberikan pada para penghafal Quran. Baca, baca, baca. Begitu dia hafal, mempraktikkan hafalannya, Anda dapat pahala juga. Karena dia menghafalkan itu dari wasilah mushaf Anda. Kemudian yang paling menarik, sudah dia hafal, dia pinjamkan mushafnya pada yang lain. Ayo silakan baca. Modalnya sama, 50.000, tapi terus mengalir, mengalir, mengalir. Paham di sini? Taib, itu sedekah jariyah. Kedua, waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bihi. Ini ada kaitan dengan ini. Ilmu yang diajarkan dan ada manfaat dalam kehidupan. Maka tatkala guru ini mengajarkan dengan penuh keikhlasan, bermanfaat ilmunya, maka setiap murid yang mengamalkan, Masya Allah, berapa tuh limpahan pahala bagi guru-gurunya. Ini bagian pertama. Di tugas guru, itu hanya mengajarkan kewajibannya, kemudian dengan ikhlas dia sampaikan. Hak dia mendapatkan penghormatan, ingat, penghormatan dari muridnya. Kemudian mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah dan penghormatan dari murid itu bergantung bagaimana keikhlasan dan sikap guru dalam mengajarnya. Karena itulah Imam An-Nawawi membuat kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di kitab itu diterangkan bagaimana menjadi guru yang baik plus murid yang baik. Apa di antaranya? Ada akhlak sebagai seorang guru. Akhlak sebagai seorang guru. Banyak Pak, Bu. Pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana mengikhlaskan hatinya. Dia pelajari dulu nih, pilihan dia untuk mengajar. Maka begini cara pencarian ilmunya. Muncul Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Pemahamannya di Quran surah 9 ayat 122. Dalam memahami itu tetap menjaga peningkatan iman dan ilmunya hanya karena Allah. Quran surah 58 ayat ke-11. Dari situ dia hadirkan rasa takut kepada Allah, sehingga apa yang dia sampaikan tidak mesti kemudian sembarangan dia sampaikan, tapi dipastikan Allah ridho dengan penyampaiannya. Quran surah ke-35 ayat 29. Kalau itu sudah disampaikan, pahala Allah berikan. Kemudian akhlak terhadap murid pun ada. Apa di antaranya? Banyak. Mendoakan murid supaya apa yang disampaikan itu meresap dalam jiwanya. Yang kedua, dia berusaha memberikan keringanan kepada murid. Jadi tidak pernah ada guru-guru yang baik meminta tarif misalnya kemudian dalam dakwahnya. Tidak pernah ada guru-guru yang baik menginginkan popularitas supaya banyak orang menyanjungnya. Tidak pernah ada guru yang baik rebutan murid dan takut kehilangan murid-murid kemudian berselisih satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sudah itu disampaikan dengan baik, penghormatan murid pun kepada dirinya itu dengan sendirinya akan mengalir seikhlas-ikhlas dan kebaikannya. Sebaliknya, kalau akhlak dia dengan Allah tidak ada, akhlak dia dengan murid tidak ada, nah ini pun sekalipun ilmunya luas, maka konsekuensinya pahala tidak mengalir utuh bagi dirinya, dan mohon maaf, sikap dari murid pun akan diterima barangkali kurang dari apa yang ia harapkan. Paham sampai sini? Nah sekarang persoalannya, bagaimana sikap murid kalau mendapati guru tidak konsisten dengan apa yang ia sampaikan? Pertama, sederhana. Pertama, kalau terkait dengan murid, Anda cukup mengambil
baiknya saja, tinggalkan buruknya. Karena hak Anda, ingat, hak Anda dari guru itu mendapatkan ilmu. Kewajiban Anda menghormatinya, bukan mencelanya. Paham ya? Ingat baik-baik ya, ketika Anda mencela seorang guru, maka ilmu yang sampai dari guru tidak akan meresap dalam diri Anda. Apapun itu. Apalagi belum belajar sudah mencela. Siapa gurunya? Si Fulan. Beda manhaj. Oh, Masya Allah. Siapa gurunya? Si Fulan. Bid'ah. Anda datang dulu. Lihat dulu. Guru itu mungkin sudah belajar. Dia puluhan tahun, dia habiskan usia untuk belajar. Sedangkan Anda baru 2 hari. Baru 2 hari berubah gitu kan. Bagaimana bisa menilai orang yang sudah puluhan tahun belajar? Pernah ada kisah nyata. Seorang murid ingin belajar kepada guru yang lain. Minta izin. Diizinkan oleh gurunya. Begitu belajar, ini kisah nyata. Di satu tempat, belum beberapa hari sudah balik lagi. Apa kata gurunya? Kenapa kau pulang lagi? Beda katanya. Bukan masa sekarang, ini dulu. Beda Syekh, ya begini. Kata gurunya dimarahi. Kamu jangan pernah cepat menyimpulkan tentang keadaan seseorang. Tinggal dulu di majlisnya 3 bulan, baru balik lagi sini dan berikan penilaian. Begitu kembali kepada majlis guru yang tadi disampaikan, setahun gak balik-balik. Begitu kembali setelah setahun, bagaimana? Ternyata bagus. Masya Allah. Jadi coba Anda lihat dulu pelan-pelan teman-teman. Kalau ada kebaikan, saya selalu menyampaikan, Anda mendapatkan kebaikan dari guru A, guru B, guru C, ambil. Ada yang tidak sepakat, tinggalkan. Ya, kalau kemudian dengan datang ke majlisnya membuat Anda tidak nyaman, jangan hadir di majlisnya. Cari guru lain yang sesuai dengan Anda. Supaya Anda belajar juga tidak, tapi Anda memikul banyak dosa. Sudah nggak ngambil ilmunya, tapi mencela dirinya. Kenal aja tidak, belajar juga tidak, banyak dosa Anda di situ. Kalau guru nggak dirugikan. Jadi kalau ada hal-hal yang kemudian dia sampaikan baik, silakan ambil. Kalau tidak kemudian ada sesuatu yang kurang berkenan, tinggalkan. Tapi kalau dia mengatakan sesuatu yang kurang konsisten, Anda ambil keputusan. Kalau masih ada kebaikan misalnya bisa Anda dapatkan, silahkan. Kalau membuat hati Anda resah dan tidak tenang, ya ambil dari guru lain yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan manfaatnya. Nah, tapi urusan dia dengan Allah itu belum selesai. Urusan dia dengan Allah ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-44. Paling kanan di pertengahan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Pandai engkau minta bahkan perintahkan orang berbuat baik. Awas hati-hati. Sedangkan kamu lupa diri. Gak kamu amalkan itu. Dan kamu lebih tahu tentang teorinya. Tuntunan Alkitab dibandingkan dengan muridmu. Afala taqilun, disimpan di mana pikiran kamu? Luar biasa. Jadi caranya doakan guru itu. Jangan banyak dicela dulu. Mungkin sedang lupa. Orang lupa kan suka nggak ingat, Pak. Itu masalahnya. Ya, antum doakan, ya Allah, bangun malam, doakan supaya guru saya ikhlas, guru saya konsisten, jaga guru saya dari maksiat, jaga guru saya dari ABC. Dengan doa antum mungkin itu yang akan melembutkan hati guru antum dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ketimbang mencelanya. Kecuali kalau orang munafik, udah tinggalkan orang munafik. Tinggalkan sampai dia bertobat di hadapan Allah. Itu ada ayatnya khusus sampai kaget Mike itu. Di Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu khusus ayatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Alkitab, Al-Quran maksudnya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau Anda pernah mendengar orang-orang mengingkari ayat-ayat Allah. Dia hafal Quran tapi tidak sejalan dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran. Dia mengetahui hukum-hukum tapi kok bertentangan dengan apa yang disebutkan di Quran. Wa yustahza'u biha, atau mengolok-olok. Dia paham hukum tapi senang ngolok-ngolok orang lain misalnya. Dan agak aneh kalimat-kalimatnya. Maka kalimat Qurannya jelas. Fala taqunu ma'hum, jangan sertai mereka. Kok ada itu bisa duduk atau menyertai sesuatu. Bisa ikut belajar langsung di majlisnya, bisa mendengarkan acaranya, bisa misalnya membaca bukunya, tinggalkan semuanya itu. Maka kalau kita boikot orang-orang seperti itu, bukan karena kita kemudian ingin menepikannya, tapi Quran ingin memberi kesempatan kepada dia supaya berpikir dan berubah. Jadi kalau kita tinggalkan, mungkin dia berpikir ada yang salah dalam diri saya. Begitu dia berpikir ada yang salah, lihat kalimat Qurannya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia kembali kepada pernyataan yang benar. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda sertai orang-orang seperti ini, maaf, nanti pemikirannya menular, kata Quran. Menular. Hati-hati. Sekarang banyak tuh orang liberal, misalnya liberalisme, sekularisme, gitu kan?
sepilis diistilahkan dengan pluralisme. Hati-hati. Dari dulu orang jahiliyah pun tidak pernah mengatakan, tiba-tiba orang ini mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ini aneh gitu kan. Maka yang seperti ini jangan sertai mereka, kata Quran. Nanti lama-lama Anda seperti mereka juga. Ya, lama-lama tidak ada agama yang benar, lama-lama Anda nggak sholat, lama-lama Anda nggak puasa, lama-lama Anda error. Ya. Jadi innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau Anda tidak bertobat, maka Anda pertama disebut orang munafik. Yang kedua, berita buruknya Anda masuk neraka jahanam duluan. Jadi yang masuk neraka jahanam bukan orang kafir duluan, munafik dulu, baru orang kafir. Kalau orang kafir memang gak ada iman. Kalau orang munafik, dia mengaku punya iman, tapi justru dengan imannya membuat orang lain keluar dari imannya. Paham ya? Itu yang didahulukan masuk neraka jahanam, baru yang lainnya. Ya. Kalau Anda lihat orang-orang seperti itu, sholatnya aja pada malas itu. Kelihatan sholat gak khusyuk, paling sedikit tuh. Coba cek tahajud gak orang-orang seperti itu. Lihat ayat 142-nya. Sholatnya malas, kalaupun berzikir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Perhatikan aja, kalau bicara banyak, tapi ibadah barangkali kita nanti bisa saksikan. Ya. Paham ya? Jadi singkatnya, pertama, ambil cara terbaik untuk mendoakan guru-guru itu supaya lebih dekat dengan Allah dan menghindari keburukannya. Kedua, kalau masih ada manfaat, ambil kebaikan-kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Ketiga, kalau mendekati sifat munafik, maka tinggalkan majlisnya, cari guru lain yang memberikan manfaat pada Anda dalam kebaikan. Paham? Allah Ta'ala alam bissawab. Sekali lagi saya nasihati ya, pada siapapun, jangan pernah Anda mencela seseorang di luar batas pengetahuan Anda. Apalagi saat Anda akan belajar atau pada guru tertentu. Demi Allah saya katakan tidak akan ada keberkahan dalam ilmu Anda. Ya, kalau tidak Anda lupa dengan ilmunya, maka Anda akan sulit dalam mengamalkannya. Kalau pahala jelas gak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja cara untuk menghindari sekularisme, pluralisme, liberalisme? Syukran, jazakallah khair Ustaz. Caranya tinggalkan semua itu. Selesai. Sudah. Ayatnya tadi sudah saya bacakan, ya. Sudah, tinggalkan mereka. Selesai. Ya, gampang caranya. Ada buku jangan dibeli, ya. Ada tayangan jangan dilihat. Ada tokoh jangan dimasukin, tinggalkan, selesai. Utrukuhum, tinggalkan mereka. Hati-hati ya. Kadang-kadang sekarang masuknya itu halus gitu. Sampai antum gak bisa bedakan itu. Ya, gak bisa bedakan. Jadi seperti madu padahal racun. Manis kalimat-kalimatnya tapi isinya beracun. Ibu paling susah dibedakan. Ibu pilih mana? Di madu apa di racun? Susah. Ya, lihat kalimatnya. Antum kenapa ketawa? Sudah ya. Baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri dari atas sampai ke tengah itu. Itu bahaya betul itu orang-orang itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Nanti ada di antara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya teramat cantik, bagus kalimatnya. Kadang-kadang membawa nama Allah, dia potong ayat Quran sebagiannya, dia ambil sebagian hadis. Tapi kata Quran, wa huwa aladul khisam, itu musuh yang paling bahaya. Bahaya itu. Dan memang agak aneh itu. Memang agak aneh menurut saya. Saya juga bingung itu ya. Belajar agama ke tempat orang yang tidak beriman, kan aneh. Orang belajar agama pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke masjid, pergi ke Libya. Ini pergi ke tempat-tempat yang tidak beriman.
Ya, ada yang kemudian ke McGill, ada yang kemudian ke Leiden, ada yang kemana-mana. Belajarnya belajar Islam. Masa Anda belajar sholat pada orang yang tidak sholat? Belajar iman pada orang tidak beriman? Kan aneh menurut saya. Coba, lama-lama Anda tinggal di sana, pulang-pulang jadi pada ngaco. Untuk apa gitu? Buang-buang energi menurut saya. Jadi caranya tinggalkan. Nanti ketika ditinggalkan, baru sadar. Kalau sudah sadar, ambil lagi. Ya, paham ya? Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Pasti karena ini kertas pertanyaan gitu kan. Masya Allah, sudah. Saat ini istri saya belum berhijab dan sudah ada niat karena saya yang suruh. Tetapi dia tanya, kalau saya hijab, saya pakai hijab, nanti pahalanya untuk siapa? Masya Allah. Kenapa perhitungan banget? Kalau pahala untuk Anda, alhamdulillah. Dibagi suami juga, alhamdulillah. Apa salahnya gitu kan? Sudah, baik. Berita baiknya, dia sudah mau berhijab. Kita doakan sama-sama ya, supaya konsisten dengan hijabnya. Kita jawab dulu, kalau Anda berhijab, maka pahalanya untuk kedua-duanya. Suami dapat, istri juga dapat. Ya, suami dalilnya tadi di hadis Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan pahala dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian istrinya pun dapat, karena Quran jelas mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan minimal dapat 10 pahala. Jadi ibu tuh Masya Allah bu, perempuan tuh paling banyak pahalanya. Begitu pakai hijab dapat pahala. Buka hijab, tersimpan pahala tertahan. Pakai hijab lagi, dapat pahala lagi. Tinggal ibu pilih mana lah. Kalau merasa dosanya masih banyak, pahala sedikit, tinggal pakai hijab aja. Pakai jilbab, pahala ada di situ. Sayang bu, perempuan tuh banyak pahalanya. Ya kadang-kadang banyak di dalam daripada di luar. Karena itu saya sarankan, coba suami istri kompak. Ya dalam kehidupan rumah tangga itu pahala tuh luar biasa. Anda tahu tidak? Tertawanya suami istri itu bisa ada pahala. Ketika saling menyenangkan satu dengan yang lainnya. Coba, indah sekali. Pernah dengar kisah Ibnu Khitan? Ibnu Khitan itu saya ceritakan beberapa tempat kemarin. Saking saya bahagianya dengan cerita itu. Itu punya seorang istri yang cantik luar biasa. Cantik. Di antum ya kawan, lihat istri antum pun gak seperti itu. Cantik pokoknya. Ya. Bu maaf ya, ini serial bapak-bapak lah malam ini ya. Tapi kita seimbangkan nanti insya Allah. Tunggu aja. Tapi mohon maaf, untuk suaminya barangkali tidak seideal pria-pria yang lainnya. Istrinya cukup ideal, cantik, suaminya pendek, wajah biasa-biasa. Satu kali ketika istrinya dandan luar biasa, kemudian bertemu dengan suaminya, tiba-tiba suaminya melihat aja begini. Kata istrinya, Rafiq, kalau bahasa kita, sayang kamu kenapa? Apa kata suaminya? Saya bersyukur dikaruniai oleh Allah istri secantik kamu. Saya bersyukur dikaruniai oleh Allah istri secantik kamu. Apa kata istrinya? Kita berdua di surga. Masya Allah, kita berdua di surga. Indah kalimat itu. Kata suaminya, kenapa? Karena engkau bersyukur dengan keadaan aku sekarang dan saya bersabar dengan keadaan kamu sekarang. Masya Allah, luar biasa. Hebat ya. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang syukur dan orang sabar di surga? Tuh, betul kan? Orang syukur di surga kan? Orang sabar di surga.
Canda itu begitu menyenangkan, walaupun sedikit nyelekit, tapi karena caranya bagus, jadi enak kedengarannya, nyaman, dan tidak ada pertengkaran. Mereka harmonis, dikenal dengan dua orang yang saleh, dan kisahnya dituangkan dalam kisah-kisah orang saleh. Antum sekali-kali daripada baca yang nggak penting, kenapa nggak dihadirkan buku-buku yang bermanfaat di rumah? Cari kisah para sahabat, cari kisah para tabi'in yang saleh-saleh, cari kisah-kisah untuk anak-anak antum, motivasi kebaikan-kebaikan, daripada anak antum dikenalkan pada yang tidak penting. Dan kadang-kadang kisah fiksi yang di dunia nyata juga nggak ada, cuman akhirnya jadi pikiran anak-anak. Kasihan, anak baru tumbuh sudah mikirin Batman aja nggak kenal dia. Jadi tolonglah kenalkan yang baik-baik. Ada Wafayatul A'yan, ada kitab Tazkirah, ada kitab Azkiyah, macam-macam, kumpulkan semua itu. Ya, kalau dulu masih banyak kitab 30 orang soleh, kitab 100 orang teladan dan sebagainya. Sekarang agak mulai menipis itu. Ya, coba munculkan lah. Antum yang ahli teknologi coba hadirkan ya, dalam bentuk gadget dan sebagainya. Isi yang baik-baik supaya nilai keislaman itu semakin semarak insya Allah. Paham ya? Di pahala untuk istri, pahala untuk suami. Kompak ya? Ayo praktekkan malam ini seperti tadi ya. Ya. Bismillah. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana mendidik anak yang saat ini sudah dewasa dan sulit dinasihati karena kita kurang mendidiknya di saat mereka kecil. Bukan kita, Anda, saya tidak ikutan ya, saya sudah punya istri, punya anak, mungkin Anda yang tidak tepat. Apakah kalau anak-anak kita, anak Anda sudah menikah juga masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidiknya? Dua pertanyaan. Pertama, ada orang tua yang merasa sulit untuk mendidik anak, memberikan nasihat saat dia dewasa. Coba istighfar dulu. Mungkin selama ini Anda yang kurang perhatian kepada anak. Saya pernah sampaikan kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang Ismail alaihissalam yang baru tumbuh usia 4-5 tahun belum balik, melihat bapaknya sedang bekerja atas perintah Allah, bergetar hatinya, tersentuh untuk menolong bapaknya. Walaupun ayahnya nggak minta. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Perhatikan, saya ajarkan sedikit bahasa Arab. Dalam uslub bahasa Arab, ungkapan bahasa Arab, kalau ada dua subjek mengerjakan satu pekerjaan, subjeknya disebutkan langsung di depan, maka ini menunjukkan porsi pekerjaannya sama, sebanding. Tapi kalau ada satu disebutkan di depan, yang kedua diakhirkan, ini menunjukkan bahwa yang kedua ini sekedar membantu yang pertama saja, tidak sebanding porsinya. Paham sampai sini? Sekarang perhatikan baik-baik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ibrahim disebutkan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggikan kembali bangunan Ka'bah
yang sempat terkena banjir di masa Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail dan Ismailnya diakhirkan. Padahal Allah bisa berfirman begini misalnya di luar Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id. Kalau Ibrahim dan Ismail dua-duanya seimbang. Tapi ini Ibrahim, qawa'id baru Ismail. Ini menunjukkan Ismail ingin membantu bapaknya. Tahukah Anda, saat ayat itu disampaikan kisah kepada kita, ingin mengisahkan bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam menerima tugas meninggikan bangunan Ka'bah, dikerjakan dengan segera. Tapak pertamanya disebut dengan maqam. Sampai sekarang tapak itu dikenal dengan maqam Ibrahim. Saat akan membangunnya, kadalah meninggikannya, kadalah anaknya datang, melihat bapaknya bekerja, dia ingin menolongnya. Perhatikan, bukan dinasehati, bukan diminta, tapi anak tergerak untuk menolong bapaknya. Datang anaknya bawa batu. Batu bahasa Arabnya disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun menjadi hijr. Kalau jadi bangunan disebut hujrah. Kalau jadi ruangan kamar-kamar disebut dengan hujurat. Maka dia mulai membantu bapaknya. Kalau bahasa kita, boleh nggak saya bantu? Dia bawa hajar, dia susun-susun. Begitu dia susun jadi bagian dari Ka'bah. Sampai sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu area dalam Ka'bah. Dan kalau kita sholat di dalamnya, itu termasuk sholat di dalam Ka'bah. Di dulu pada zamannya awal-awal masa Quraisy terjadi kebakaran, menimpa kemudian Ka'bah, ada kerusakan, mereka ingin memperbaiki. Cuman mereka tidak mau mengumpulkan harta yang tidak jelas. Akhirnya orang jahiliyah berusaha mengumpulkan harta yang paling halal. Tuh, orang jahiliyah bangun Ka'bah aja cari yang paling halal. Anda bisa bayangkan. Jadi mereka kumpulkan dan ternyata nggak cukup. Karena nggak cukup, kemudian area Hijr Ismail ini ya tidak tercukupi untuk kemudian dibangun pada area-area yang tertutup dengan area Ka'bah. Maka dibiarkanlah terbuka, sampai sekarang dipelihara keterbukaan itu, dan hikmahnya adalah Allah memberi kesempatan bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah. Bayangkan kalau tidak ada area itu, semua orang ingin semangat masuk, antrian macam-macam, tapi Allah berikan keluangan pada kita dengan area seputaran ini. Paham? Tapi intinya ada sentuhan dari anak melihat bapak bekerja, dia ingin membantu. Kisah keduanya dahsyat, lebih dahsyat. Quran surah 37 ayat 102. Begitu dia mulai dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai nalarnya matang, apa yang terjadi? Bapaknya melihat dalam mimpi, inni ara fil manami anni adbahuka. Papa lihat nah, dalam mimpi papa menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Ini kisahnya. Berbagi bapak dengan anak. Lihat, berbagi tukar, bagi pikiran. Bagaimana pendapat Ananda? Pendapat Ananda bagus, garis bawahi. Bagaimana pendapat Ananda? Anda tahu bahwa mimpi Nabi dan Rasul itu pasti wahyu. Dan kalau sifatnya wahyu harus segera dilakukan. Ibrahim bisa mengatakan begini, nah siap-siap ya, kemana Pak? Sembelih. Masya Allah, mudah. Tapi kenapa tidak dikerjakan? Ada hikmah di situ. Nanti saya di belakang saya sampaikan hikmahnya. Yang paling menarik, apa jawaban anak? Anaknya bukan protes, bukan marah, tapi meyakinkan dan menguatkan ayahandanya. Lihat kalimatnya, ya abati, panggilannya abati. Ketika anak dipanggil bunai dengan panggilan sayang, maka anak membalas dengan kalimat abati. Saya pernah sampaikan, ada abi, ada buya, ada abati, itu beda. Kalau abi itu panggilan hormat. Kalau buya, panggilan sayang. Bisa sayang kepada ayah secara biologis, atau sayang kepada ilmu yang dimiliki seseorang. Saya memanggil Buya Hamka rahimahullah. Beliau bukan ayah saya, tapi saya menyayangi keilmuan yang melekat pada beliau. Paham? Kalau Anda ingin menggabungkan antara abi dengan Buya, maka gabungannya disebut dengan abadi. Itu panggilan hormat dan sayang. Bapak mengambil sayang, memanggil sayang ke anak, anak membalas. Lihat kalimatnya, ya abadi, Pak, demi sayang dan hormat Nanda pada Papa, if'al ma tu'mar, kerjakan sekarang yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah pasti dapati saya seorang yang sabar. Teman-teman sekalian, maaf ya, kebanyakan orang taunya cuma diganti dengan sembelihan yang besar. Sampai ayat 109 di surah As-Saffat surah 37 itu. Tidak banyak orang tahu ada peristiwa yang begitu menyentuh di balik proses penyembelihan itu, sehingga diganti dengan kibas yang luar biasa itu. Buka kitabnya Al-Akhlaq lil Banin, karya Ustaz Omar Ahmad Baraja, jilid yang kedua, warnanya biru, halaman 25, posisi paling kanan di sebelah bawah. Teman-teman sekalian, ada 3 peristiwa besar terjadi saat akan disembelih itu. Ketika Ismail mulai diikat, ikatan mulai terasa longgar. Kata Ismail, duhai ayahanda, tolong kencangkan ikatan ini.
supaya nanti saat saya akan disembelih tidak merontak saya dan tidak membuat ayah iba dan tidak jadi menyembelih saya. Lihat, supaya ayahnya sempurna menyempurnakan tugas. Kedua, duhai ayahanda, mohon tajamkan pisau itu. Tajamkan. Yang dengan pisau yang tajam akan mempercepat proses penyembelihan itu dan mengurangi sakit yang saya rasakan. Dua hal ini menjadi sunnah sampai sekarang. Dengan ikatan yang baik, dengan tajamnya pisau kurban saat ini menjadi sunnah. Dua itu dikerjakan. Tiga, ini yang hebat. Ternyata beliau sedang melipat pakaiannya, pakaian luarnya. Lihat beliau katakan, duhai ayahanda, mohon titip pakaian ini kepada satu-satunya ibunda yang sangat saya sayangi. Sampaikan salamku kepadanya. Ismail alaihissalam. Ketika itu dikerjakan, tiba-tiba turun kemudian wahyu, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah benarkan mimpi itu. Maka tidak ada korban pada saat itu. Yang ada kurban. Korban diganti jadi kurban. Kurban dari kata koruba, artinya dekat. Ditambah alif nun, korban yang sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdua saking dekatnya dengan Allah, mimpi saja diamalkan. Ada orang yang pengen dekat dengan Allah, di dunia nyata diperintahkan, gak dikerjakan. Orang mimpi dikerjakan. Ini gak dengar azan dipanggil sholat, gak datang-datang. Cita-cita surga Firdaus bersama Nabi tanpa hisab. Terlaluan itu kan. Nah teman-teman yang paling menarik, kenapa Ismail punya rasa demikian dalam pada papanya? Lihat, Nabi Ibrahim ketika kemudian Ismail dilahirkan, kemudian turun wahyu supaya dipisahkan dengan ayahandanya. Ibu, anak, ayah, pisah. Kemana? Beliau di Palestina, anak di Mekah dengan ibunya. Quran surah 14 ayat 37. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ditinggalkan di satu tempat yang tandus, tumbuhan gak ada. Lihat baik-baik ya. Saya percepat langsung. Ini Ismail dengan ibundanya, ini Ibrahim. Di balik jarak yang jauh, Nabi, Rasul punya tugas mencari nafkah, punya macam-macam, tapi beliau masih menyempatkan waktu untuk menengok perkembangan anaknya. Tengok siapa yang merawatnya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana asinya, bagaimana pertumbuhan kampungnya. Dari Palestina ke Mekah itu kalau pakai bis 1 hari 2 malam. Tengok, makanya disebut Ibrahim sang penyeberang. Makanya disebut Ibrahim diambil dari serapan bahasa Arab Abun Rahim. Yang paling hebat, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana feedbacknya kepada kita semua, kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita coba lanjutkan, pemirsa dimanapun Anda berada. Kesulitan nasihat yang diterima oleh anak terkadang bukan karena anak itu tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, tapi seringkali diakibatkan karena orang tua tidak memiliki perhatian yang cukup kepada anak sebelumnya. Perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, seorang ayah yang dengan segala kesibukannya itu masih memberikan waktu yang luang untuk bermain, mengamati dan hadir dalam keadaan dan permainan anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi, walaupun tinggal beliau di Palestina, anaknya berada di Mekah, itu masih tetap bisa mengontrol, Pak. Beliau melihat bagaimana lingkungannya, perkembangannya, mainnya, tentang asinya, tentang kisahnya. Sehingga ketika orang tua hadir dalam dunia anak, anak tidak merasa kehilangan dengannya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-31 ayat 13 sampai ayat 19 itu. Ada 4 pendidikan dini yang harus ditanamkan pada anak sejak awal, sehingga anak itu akan mudah nanti mendekat kepada Allah, dekat dengan orang tua dan bergaul balik dengan lingkungannya. Ayat 13-nya pengajaran tentang tauhid, ayat 14 sampai 15 mengajarkan tentang bagaimana pendekatan anak dengan kedua orang tuanya. Ayat selanjutnya mengajarkan tentang bagaimana pendidikan salat ditanamkan sejak dini, dan yang keempat tentang akhlak supaya dia dekat dengan lingkungannya. Nah ini kadang-kadang yang kita lupa. Mohon maaf, kita itu bukan nabi, rasul juga bukan. Surganya tidak sedekat Nabi Ibrahim. Maaf, gelar kita bukan Khalilullah, bukan Abul Anbiya. Sesibuk apa sih? Kadang-kadang pekerjaan berangkat gelap, pulang gelap, anak tidak bisa terlihat dengan baik. Ini barangkali yang menyebabkan anak-anak kadang ingin mencari perhatian, bukan karena nakal, tapi mungkin karena orang tuanya tidak hadir dalam dunianya. Yang jadi persoalan. Saya mohon Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya pengalaman yang sama. Ya, setiap Anda pulang ke rumah, anak kan tidak akan menyebut dengan profesi Anda. Anda jadi direktur di kantor, tapi di rumah anak Anda itu mengharapkan ayah, bukan direktur. Pernah Anda pulang disambut oleh anak, Pak Direktur.
Masya Allah, hebat kalau begitu Anda. Saya selama ini pulang ke rumah, anak kami masih kecil-kecil. Sejak dia usia 3 tahun, anak yang pertama, itu menanti depan rumah. Gak pernah saya pulang sampai ke rumah dibuka, sampai hari ini dengan adiknya. Kalau menyambut kami, datang dia berdua, tidak pernah memanggil sampai hari ini, Ustadz, tidak. Ternyata mereka menunggu ayahnya gitu. Satu kejadian, karena tahu saya sering kali pulang malam, dia siangnya tidur. Banyak dia tidur supaya tunggu malam saya datang. Ternyata kadang ingin menampilkan sesuatu, ingin menyampaikan pesan tertentu. Kadang ingin menyampaikan pesan bahwa saya sudah menghafal surat 8 jam tunggu-tunggu itu. Antum juga begitu. Anak antum mungkin nyiapkan karya macam-macam, cuman ketika pulang, beban pekerjaan Anda yang di luar itu kadang dibawa ke rumah, itu yang membuat kita tidak adil. Itu yang repot. Kadang-kadang masalah di kantor dibawa ke rumah. Nyampe ke rumah anak sudah menunggu, sudah menyusun senyum sebaik mungkin, ketika dibuka ayahnya cemberut. Papa, diam kamu. Hah? Kenapa mas? Kamu lagi ikut-ikutan. Ikut apa? Dia jadi nggak nyaman situasinya. Begitu saya datang tiba-tiba, Buya, main bola yuk. Main bola tuh. Main kita apa malam? Itu yang menarik. Sampai besoknya diceritakan sama bundanya, Buya itu capek kak, tunggu dulu ya, pijitin dulu, bobok sebentar, baru main. Besoknya ditunggu, Masya Allah, di depan pintu. Buya, capek ya? Masya Allah, ayo sini bobok, kakak pijitin. Pijitin pak. Bobok dulu, bobok merem, katanya merem. Begitu merem kita baru semenit, ya bangun main bola yuk. Masya Allah. Tapi itu tuh susah didapatkan lagi ketika dia dewasa. Jadi kalau Anda nggak dapat sekarang, besok Anda tidak akan bisa meraihnya. Karena itulah orang tua seperti Ibrahim alaihissalam memberikan perhatian yang dalam. Anak itu punya rasa. Jangankan mendengar nasihat bapak ibu, ya nyawa saja mau diserahkan kok. Bapak cuma mimpi melihat kamu begini. Kak, kerjakan sekarang pak. Coba antum tes pulang dari sini. Bapak tadi ikut kajian Quran Sunnah Solution. Wah, dapat gambaran nyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Wah, sesat pak itu, jangan ikuti lagi. Repot gitu kan. Jadi yang pertama itu demikian. Pertama kita koreksi dulu. Yang kedua kita mendekat kepada Allah, berdoa, ya Allah, tidak engkau titipkan anak itu kepada ibunda yang lain kecuali pada hamba, ya Allah. Berikan kekuatan. Hamba yakin engkau tidak pernah memberikan ujian kecuali pada yang sanggup menjalaninya. Sentuh hatinya ya Rabb, sentuh hatinya ya Rabb. Ingat ketika seseorang telah menikah pun, kewajiban untuk memberikan nafkah berhenti memang. Tapi mohon maaf, perhatian itu kan tidak terputus. Anda masih berhak memperhatikan, memberikan arahan dan sebagainya. Karena itu, jangan putus dalam memberikan nasihat, sampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau tidak pakai bahasa akal, gunakan bahasa hati. Setidaknya jadikan dia teman dalam kehidupan. Insya Allah dengan kalimat yang menyentuh, lama-lama dia akan tersadar. Jadi buka dengan doa, setelah itu ajak untuk berbicara dengan bahasa hati. Nah, mama bersyukur kamu sekarang sudah tumbuh dewasa, cukup pintar, teman kamu banyak. Dulu saat kamu dikandung, masuklah ke situ. Besar harapan mama terhadap kamu. Tiap malam mama bermohon kepada Allah mengalirkan air mata supaya kita itu bisa sama-sama duduk, sama-sama tersenyum. Kita bisa bahagia. Saat kamu berada dalam sekian bulan, harapan itu semakin tinggi. Ayah menambah peluk keringatnya supaya kamu bahagia. Kami berdoa supaya kamu tidak seperti kami, makannya mungkin terbatas dan sebagainya. Pelan-pelan sampai sudah masuk ke dalam jiwanya, baru antum sampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Insya Allah pelan-pelan di situ akan hadir kebaikan-kebaikan. Demi Allah saya katakan, sepanjang menjadi orang tua akan ada satu chemistry yang terbangun antara dua hati yang satu sama lain akan saling tersentuh di situ. Semoga Allah memberikan kekuatan insya Allah.